Saya akan menjelaskan materi tentang permodelan sistem informasi pada PLN untuk memenuhi evaluasi akhir semester di mata kuliah Sistem Pengendalian dan Informasi Manajemen. Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19. Ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan tenaga listrik pada awalnya untuk keperluan sendiri, namun pengusahaan tenaga listrik mulai berkembang untuk kepentingan umum. Diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu ANVI, NIGM yang memperluas usahanya dari bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September tahun 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja. Tanggal 1 Januari tahun 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas. Tanggal 1 Januari tahun 1965, BPU PLN dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara PLN. Saat itu, kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Tahun 1972, pemerintah Indonesia menetapkan status perusahaan listrik negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara PLN. Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni tahun 1994 status PLN dialihkan dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan Persero. Sistem Informasi Manajemen dalam PT PLN Persero. Program pengembangan Sistem Informasi Manajemen PLN memprioritaskan implementasi aplikasi perusahaan dan manajemen pelanggan. Aktivitas yang telah dilakukan perusahaan hingga akhir 2006 adalah antara lain Enterprise Resource Planning (ERP). Operasi sepenuhnya dari sistem ERP dimulai dari 4 proyek awal pilot project, antara lain Kantor Utama, Distribusi Bali, Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dan PLN V3B. Inisiasi implementasi program Go Live Support Extension JLIC. Information Technology Master Planning. Pembuatan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP), di mana salah satunya adalah Corporate and Shared Services (ISSC Corporate Shared Services Center). Pengaturan dari skenario yang terbesar dari pengembangan sebuah Customer Information System (CIS). Information Technology Detail Implementation Plan (ETDP). Penyelesaian laporan dari awal, yaitu pengisian kuesioner untuk Disko distribusi, Transco transmisi, dan Jengko generasi, dan kemudian akan dilanjutkan dengan studi komparatif pada praktek terbaik sebelum kompilasi akhir dari dokumen. Perencanaan detail IT Details Plan Document. Customer Information System (CIS). Pembentukan tim koordinasi CIS PLN 2006 yang menyusun dan menyiapkan rencana kebijakan dan aktivitas untuk mengimplementasikan aplikasi CIS PLN 2006. Procurement. Modul KHS Unit Price Agreement dari aplikasi EPROC telah beroperasi dalam beberapa bagian unit PLN. Aplikasi SIEMAT menggunakan aplikasi data pendukung dari keseimbangan supply material untuk EPROC dalam 17 unit. ISMS. Penyelesaian dari Service Cooperation Agreement untuk ISMS 8123 untuk periode tahun 2006 sampai 2007 antara PT PLN Persero dan operator seluler sebagai penyedia konten provider. Penandatanganan kontrak agreement dari layanan SMS Out-in Service Pilot Project Implementation telah diadakan di APJ Surabaya Selatan pada unit distribusi PLN Jawa Timur.
Dari penerapan sistem informasi manajemen dalam PLN seperti yang telah disebutkan di atas, merupakan penambahan dari sistem informasi manajemen yang sebelumnya telah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan tentu saja untuk menunjang operasi PLN dalam menyediakan listrik bagi masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tentu saja permintaan listrik dari pelanggan yang semakin besar sehingga diperlukan sistem informasi manajemen yang harus bisa menunjang permintaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan listrik belakangan ini menjadi kebutuhan yang mendasar dan menjadi semakin besar peranannya bagi kita semua, sehingga dengan perkembangan teknologi yang tentu saja memerlukan tenaga listrik, PLN sebagai salah satu penyedia tenaga listrik di Indonesia tentu saja harus bisa melayani pelanggannya dengan baik. Dengan besarnya jumlah permintaan, tentu saja sistem informasi manajemen yang canggih sangat diperlukan untuk bisa mengatur semua data yang ada, mulai dari data pengadaan material penunjang pembangkit tenaga listrik, administrasi, meteran listrik yang akan diberi pada konsumen, hingga pencatatan dan pembebanan biaya atas pemakaian listrik oleh konsumen. Dengan pembuatan aplikasi Enterprise Resources Planning (ERP) yang telah dilakukan pada kantor utama, distribusi Bali, distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dan PLN V3B, dan ditujukan sebagai program implementasi awal dari Go Live Support Extension yang ditujukan untuk mendukung perubahan sistem informasi manajemen secara luas dalam operasional PLN yang sebelumnya belum maksimal dalam menerapkan ERP. Selain telah menerapkan ERP, PLN juga sedang mengembangkan salah satu aplikasi ERP yang mencakup rencana pembuatan beberapa aplikasi yang termasuk dalam Information Technology Master Plan (ETMP), rencana utama teknologi informasi yang mencakup rencana pembuatan aplikasi Corporate and Shared Services (ISSC Corporate Shared Services Center) yang menunjukkan integrasi antar unit PLN di satu wilayah operasi yang akan memudahkan pertukaran informasi antar unit PLN dalam wilayah operasi tersebut. Cakupan pengembangan aplikasi menurut ETMP lainnya adalah pengaturan dari skenario yang terbesar dari pengembangan sebuah Customer Information System (CIS) yang tentu saja akan memudahkan pengaturan seluruh data pelanggan dan untuk memudahkan penentuan beban tarif yang akan ditagih pada pelanggan, sebab dengan cara manual sudah sangat tidak memungkinkan dengan bertambahnya jumlah pelanggan PLN. Dalam mengimplementasikan CIS ini, PLN telah membentuk tim untuk merancang kebijakan dan aktivitas untuk mengimplementasikan aplikasi KIS ini di tahun ke-2006. Pengembangan sistem informasi lainnya yang diimplementasikan pada tahun 2006 adalah procurement, yaitu pengadaan barang secara online. Di sini, para supplier harus mendaftarkan perusahaannya terlebih dahulu pada PLN. Setelah mendaftarkan perusahaan, PLN akan memberikan ID dan password bagi perusahaan tersebut. ID dan password ini digunakan untuk masuk ke website pengadaan PLN dan kemudian akan memberikan penawaran pada PLN. PLN kemudian akan melakukan perbandingan dengan perusahaan lain yang juga telah memberikan penawaran dengan modul KHS Unit Price Agreement persetujuan harga unit. Supplier yang keluar sebagai pemenang akan diberitahukan melalui email, website PLN maupun telepon. Namun demikian, perlu diingat, penawaran tidak bisa diberikan pada PLN setiap saat. Penawaran hanya bisa diberikan ketika PLN mengumumkan akan melakukan pembelanjaan. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SIMAT yang menggunakan aplikasi data pendukung dari keseimbangan suplai material untuk EPROC dalam 17 unit. Hal ini berarti bahwa jika salah satu jenis stok barang yang saling bergantung telah hampir habis, maka aplikasi ini akan memberitahukan untuk segera melakukan pengadaan material yang telah hampir habis tersebut. Sebagai contoh, satu buah tiang listrik harus menampung 5 kabel listrik. Jika kabel listrik sisa 4, maka sistem akan segera memberitahukan untuk melakukan pengadaan kabel listrik agar segera menjadi 5 untuk memenuhi syarat sebuah tiang listrik tersebut. Sistem informasi lainnya yang baru diterapkan adalah SMS 8123 yang akan selesai diimplementasikan pada tahun 2006 sampai 2007 antara PT PLN Persero dan operator seluler sebagai penyedia konten content provider pada unit distribusi PLN Jawa Timur. Layanan ini akan memberitahukan jumlah pemakaian listrik dalam satu periode, cara dan tempat pembayaran yang bisa dipilih pelanggan, dan cabang-cabang PLN yang ada dalam wilayah tertentu. Namun demikian,
dari sekian sistem informasi manajemen baru yang telah diimplementasikan PLN, dapat dikatakan belum memadai untuk melayani masyarakat, sebab keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi kendala utama sulit untuk diatasi. Seperti yang kita ketahui, ternyata jaringan listrik masih belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masih ada daerah-daerah tertentu yang, terutama untuk wilayah Irian Jaya dan sekitarnya, wilayah Indonesia bagian timur, dan jangankan untuk wilayah Irian Jaya dan sekitarnya yang memang sulit untuk dijangkau, daerah pedalaman dari pulau-pulau yang mudah diraih, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi saja masih ada yang belum bias menggunakan listrik dari PLN. Selain itu, tidak maksimalnya penerapan sistem informasi manajemen yang direncanakan dan diimplementasikan PLN dapat terlihat pada penerapan ERP yang hanya pada beberapa unit tertentu saja, belum. Dan integrasi sistem antar unit PLN dalam satu wilayah belum tentu maksimal. Hal ini ditandai bahwa masih ada juga terjadi pencatatan atas beban listrik pelanggan yang lebih dari satu kali. Hal ini tentu saja merugikan pelanggan. Penerapan CIS juga masih membutuhkan waktu yang belum jelas sebab dalam tahun 2006 saja hanya masih dalam tahap perencanaan. Hal ini mengindikasikan implementasi masih belum tentu akan dilakukan kapan sedangkan CIS ini telah sangat dibutuhkan untuk melayani pelanggan yang semakin banyak, terutama dalam hal pencatatan dan pembebanan biaya. Sehingga bisa dicegah terjadinya pencatatan dan pembebanan biaya yang lebih dari satu kali pada rekening listrik pelanggan atau bahkan mengklaim bahwa pelanggan belum membayar dan aliran listrik kepada pelanggan tersebut diputus. Namun pada kenyataannya pelanggan tersebut sebenarnya telah membayar. Selain itu, layanan SMS juga hanya terbatas pada daerah Jawa, dan itu juga belum maksimal serta belum dikembangkan hingga seluruh Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas profil, bentuk, dan struktur organisasi PT PLN Persero. Setiap organisasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena PLN masuk ke dalam organisasi perseroan terbatas, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan perseroan terbatas. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika Anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, Anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang Anda setorkan. Tidak lebih, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi, jika Anda mempunyai manajer tidak cakap, Anda bisa ganti dengan yang lebih cakap. Keburukan perseroan terbatas. PT merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi, tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. Jika Anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Biaya pembentukannya relatif tinggi. Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang sikrit dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan.